Untuk kesekian kalinya kita bikin masakan tradisional lagi loh. Karena rasanya yang enak-enak dan macamnya juga banyak banget. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fudemiko Channel. Kita bikin bubur sumsum dari tepung ketan yang rasanya enak. Oke teman-teman, bahan yang kita persiapkan, gula aren 250 gram, kita iris-iris dulu. Kemudian daun pandan 2 lembar yang sudah kita simpul. Ini untuk memberikan aroma wangi nanti pada bubur sumsum. Sekarang kita mau masak dulu nih daun pandan, kita masukkan ke wajan. Kemudian gula arennya. Garam setengah sendok teh. Dan air 400 ml atau 2 gelas belimbing. Gula kita masak sambil kita aduk-aduk supaya gulanya cepat meleleh. Gula kita masak ini tujuannya untuk membuang kotoran-kotoran yang ada pada gula aren. Gula yang terlebih dahulu kita iris-iris, kemudian kita masak, tujuannya supaya gula cepat meleleh dan airnya juga tidak banyak menyusut. Memasak gula kita gunakan api yang sedang, cenderung kecil, supaya airnya tidak banyak menyusut juga loh. Nah, ini sudah mendidih ya. Kompor sudah bisa kita matikan. Setelah gula arennya kita masak, kita saring supaya air gulanya benar-benar bersih. Nah, seperti ini ya teman-teman, kotoran yang ada pada gula aren. Oke, sekarang kita bikin untuk bahan bubur sumsum tepung ketannya. Kita gunakan tepung ketan sebanyak 200 gram. Santannya 1300 ml. Oke, santan kita masukkan. Santan yang 1300 ml ini kita ambil dari 1 butir kelapa tua. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata hingga tepung ketannya ini semuanya menyatu dengan santan. Santan kita masukkan semua ya teman-teman. Nah, adonan cair untuk bubur sumsum tepung ketannya sudah jadi. Yuk langsung saja kita masak yuk. Kita saring ya, ini untuk menghindari tepung yang masih menggerindil masuk ke dalam wajan. Supaya bubur sumsum tepung ketannya nanti juga benar-benar halus dan lembut. Untuk menambah gurih bubur sumsum tepung ketannya, kita tambahkan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh dulu, nanti bisa kita sesuaikan lagi garamnya. 1 lembar daun pandan untuk menambah aroma wangi pada bubur sumsum tepung ketannya. Kompor kita nyalakan. Di sini memasak bubur sumsumnya kita gunakan api yang sedang cenderung besar. Memasak bubur sumsumnya harus kita aduk-aduk terus loh teman-teman. Supaya nanti tepung ketannya tidak mengendap dan tidak gosong. Jadi harus diaduk-aduk terus. Setelah beberapa saat kita masak, adonan bubur sumsumnya sudah terlihat perubahannya, di mana tepungnya sudah mulai menggumpal-gumpal. Masih terus kita aduk-aduk ya. Adonan sudah terlihat lebih mengentali di sini. Adukannya sudah mulai terasa lebih berat nih dari sebelumnya. Jangan lupa mengaduknya sampai ke dasar wajan supaya tidak ada adonan yang menempel. Adonan saat sudah mengental seperti ini, api kita kecilkan lagi loh, supaya tidak gosong.
Dari yang sebelumnya kita gunakan api yang sedang cenderung besar, kita kecilkan lagi ya. Teman-teman, bubur sumsum tepung ketannya sudah meletup-letup nih. Kita masak hingga bubur sumsumnya benar-benar tanak. Bubur sumsum tepung ketannya sudah matang tanak, kompor kita matikan saja. Jangan lupa bubur sumsumnya dicicip dulu teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan garam setengah sendok teh lagi. Untuk teman-teman, rasa garamnya sesuaikan dengan selera masing-masing. Karena di bubur sumsumnya ini tidak ada lagi kita tambahkan gula, jadi garamnya harus agak keras ya teman-teman. Dan sesuaikan saja selera teman-teman. Kita campur hingga benar-benar tercampur rata. Nah, setelah ini kita akan hidangkan ya bubur sumsum tepung ketannya. Cara menyajikan bubur sumsum tepung ketannya, kita tuang dulu nih bubur ke dalam mangkok. Oke, segini sudah cukup dulu. Kemudian air gulanya kita tuang. Banyak air gula yang kita tuang sesuaikan selera saja ya teman-teman. Yang penting air gulanya bisa tercukupi semuanya nanti untuk bubur tepung ketannya. Bubur sumsum tepung ketannya dimakan saat lagi hangat-hangat atau sudah dingin juga rasanya sama saja loh, sama-sama enak. Bubur sumsumnya benar-benar lembut. Rasanya enak banget loh. Untuk menikmati bubur sumsumnya, teman-teman juga boleh menambahkan potongan-potongan es ke dalam bubur sumsumnya biar lebih segar. Jika bubur sumsumnya tidak habis, teman-teman boleh juga menyimpannya ke dalam kulkas. Walaupun tadi bubur sumsum tepung ketannya tidak ada lagi penambahan gula, tapi sudah cukup manis dengan tambahan air gula. Untuk air gula bubur sumsumnya atau kuah dari bubur sumsum ini tidak harus menggunakan gula aren. Teman-teman boleh juga menggantinya dengan gula merah. Dan buat teman-teman yang ingin memasak bubur sumsumnya dengan yang ringkas saja menggunakan santan instan, boleh-boleh saja. Gunakan yang isi 65 ml sebanyak 3 kotak, kemudian tambahkan air 1100 ml.